Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 33 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dza ini hukumnya adalah mad tabi'i, yaitu mad tabi'i muqaddar. Karena dzal barisnya fathah panjang, maka dzal kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Dzalika lahum. Kemudian ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf kha. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, jadi bunyi M dan tidak ditahan. Dzalika lahum khiz. Zainya berdesis karena punya sifat yang tidak memiliki lawan, yang dinamakan dengan sifat sofir. Artinya ada desisan, seperti suara lebah. Khizyun. Kemudian berikutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf fa, maka bunyi tanwinnya samar-samar. Siap-siap kita menuju makhraj huruf fa disertai dengungan. Nah, karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun, maka bunyi samar dan dengungannya sama. Artinya suara yang masuk hidung dengan suara yang keluar dari aliran suara yang keluar dari mulut ini masih sama ya. Jadi ujung lidah makhraj huruf fa itu kan ujung gigi sari atas menyentuh bibir bawah bagian dalamnya ya. Nah, ini sudah menyentuh tapi tidak menekan. Lunak. Khizyun fid. Fi, ketika kita berhenti di fi, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena huruf ini adalah huruf ya sukun. Ya sukun didahului harokat kasrah, maka panjang fa-nya 2 harokat fi. Namun panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasal jadi pendek karena madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Apa sebabnya? Sebab ada iltiqa syakinain atau pertemuan 2 huruf sukun, di mana sukun pertama adalah huruf madnya yaitu ya sukun, huruf sukun kedua adalah dal sukun. Pada dal tasydid ada dal sukun dan dal dhammah. Maka sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal fi-nya pendek karena nggak ada ya-nya, fid. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal. Maka alif lam tidak kita baca, jadi langsung dimasukkan. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgham syamsi. Fid dunya, dun. Kemudian ada hukum izhar wajib atau izhar mutlak. Sebab nun sukun menghadapi huruf ya dalam satu kata yaitu kata ad-dunya yang artinya dunia. Maka nun dibaca jelas, dunya. Nah, apa bedanya dengan idgham bi gunnah? Padahal ini nun sukun ketemu ya juga idgham bi gunnah ya. Kalau pada idgham bi gunnah nun ketemu ya-nya dalam 2 kata. Kalau pada izhar wajib atau izhar mutlak nun sukun ketemu ya-nya dalam 1 kata. Fid dunya, ya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah,
maka huruf ya panjang 2 harokat. Fid dunya walahum. Kemudian ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf fa, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Walahum fil. Fi jika berhenti, fi hukumnya mad tabi'i, karena huruf ini adalah huruf ya sukun ya, huruf mad. Ya sukun didahului kasrah, maka panjang 2 harokat. Fi. Namun dibaca panjangnya ini hanya saat berhenti saja. Kalau diwasal maka fi-nya jadi pendek karena madnya gugur. Namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Di sini sukun pertamanya huruf mad ya sukun. Sukun keduanya lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan jika wasal. Fil pendek. Fil. Ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar. Idhar qamari. Fil a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan ya. Ini alif kalau ada harokatnya juga hamzah ya. Maka panjangkan 2 harokat. Fil akhirati. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka ra dibunyikan dengan tebal. Fil akhirati adza. Dza hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului harokat fathah, maka dzal dipanjangkan 2 harokat. Adzabun. Kemudian ada hukum idhar halqi sebab ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka tanwin kita bunyikan dengan n yang jelas ya, jelas. Adzabun azim. Lim hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Jika berhenti, dha dipanjangkan boleh 2, boleh 4 atau boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirah. Walahum fil akhirati adzabun azim. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.